Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita kemudahan, diberikan iman yang teguh, diberikan kesabaran dalam beribadah, diberikan kita sebagai hamba Allah yang dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan sahabat Ruqyah Sarmin Pekanbaru, kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kali ini yaitu adalah tentang banyak pertanyaan kepada kami, Ustaz. Ada yang mengatakan yaitu ruqyah itu tidak boleh ya Ustaz. Nah, inilah yang kita bahas. Ruqyah itu memang di pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di pada saat itu adalah jangan sekali-kali kalian meruqyah dan jangan sekali-kali kalian minta ruqyah. Nah, kenapa Rasulullah menyampaikan demikian? Karena di pada masa itu tuh semarak yaitu sihir. Nah, para tabib-tabib di Arab Saudi itu hebat-hebat. Nah, karena diberikan oleh Allah memang kelebihan kepada mereka di situ. Nah, karena peradaban di Arab Saudi itu luar biasa. Di pada masa jahiliyah itu, para tabib-tabib itu ya semarak, memang sihir luar biasa, nggak ada tandingan dunia manapun. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan itu adalah Rasulullah disihir oleh mereka dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana supaya ruqyah ini yang diucapkan oleh Rasulullah di pada masa itu tuh bisa kita bahas sampai saat ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir oleh tabib Arab Saudi. Maka datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah diruqyah oleh Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril. Berapa lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diruqyah adalah lebih kurang 3 bulan. Nah, timbul pertanyaan kita, apakah seorang rasul diruqyah selama 3 bulan, lebih kurang 3 bulan, tak sembuh, lebih kurang 3 bulan baru sembuh, dan yang meruqyah adalah seorang Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril. Tentu harus kita ingat bahwa ucapan Rasulullah sebelumnya, inilah dia berkesinambungan membahas tentang ruqyah ini. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembuh lebih kurang 3 bulan diruqyah oleh Jibril, malaikat Jibril. Maka datang ucapan Rasulullah, la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Tak masalah ruqyah selagi di dalamnya tidak ada kesyirikan. Maka ruqyah itu terbagi 2. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Nah, yang dibahas di awal tadi, yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi adalah ruqyah syirkiyah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para dukun-dukun, tabib-tabib yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak bertanggung jawab, itulah yang namanya ruqyah syirkiyah. Nah, setelah itu
Setelah Rasulullah SAW sembuh, maka ruqyah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ruqyah banyak para sahabat yang diruqyah oleh Rasulullah. Nah, itulah dia di masa sekarang itu yang ruqyah syariah itu yang pertama adalah pakai ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Nabi tentang syifa. Ayat-ayat Al-Quran tentang syifa. Salah satunya dalilnya adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa syifa', sebagai penawar obat bagi kaum muslimin. Nah, itulah kedudukan ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Mudah-mudahan setelah kami sampaikan kepada sahabatku sekalian pembahasan tentang dilarangnya oleh Rasulullah SAW ruqyah itu adalah ruqyah syirkiyah. Maka ruqyah syariah itu yang disyar'ikan, yang diajarkan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita ragu dengan ruqyah selagi di dalamnya tidak ada kesyirikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai peruqyah syariah dari Kota Pekanbaru mendoakan kita semua, semoga kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, dimudahkan urusan, mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.